Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh kali ini pada tema 8, subtema 1 dan 2, daerah tempat tinggalku dalam pembelajaran seni budaya dan prakarya. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengidentifikasi tempo pada lagu daerah. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengetahui apa yang disebut dengan tempo. Tempo dalam musik adalah cepat atau lambatnya sebuah lagu dinyanyikan. Tempo dapat juga diartikan sebagai banyaknya jumlah ketukan dalam 1 menit. Lagu yang dinyanyikan dengan cepat, jumlah ketukan dalam menitnya banyak. Lagu yang dinyanyikan dengan lambat, jumlah ketukan dalam satuan menitnya lebih sedikit. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu daerah yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Contohnya lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Lagu Ampar-Ampar Pisang dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Perhatikan lagu Ampar-Ampar Pisang berikut ini. Kita bernyanyi bersama-sama yuk sambil menepukkan kedua tangan kalian. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikitipi dawa. Nang mana batis kutung, dikitipi dawa. Nah, setelah tadi kita bernyanyi bersama-sama, kita juga perlu tahu tempo dan tinggi rendah nada pada sebuah lagu daerah. Dalam bernyanyi kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari sebelumnya misalnya andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Tentu kalian masih ingat kan? Nah, kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan sebuah alat yang bernama metronom Maisel. Alat tersebut gunanya untuk mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu. Sedangkan tinggi rendahnya nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi beragam tarian daerah di Indonesia. Macam-macam loh jenis tarian yang ada di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Setiap daerah tersebut memiliki jenis-jenis tarian yang berbeda-beda dan memiliki keunikan masing-masing. Misalnya, tari Saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Sedangkan tari Kerimpi yang berasal dari Jawa Tengah dilakukan dengan gerakan yang gemulai dan lambat. Ayo perhatikan beberapa tarian daerah berikut ini. Yang pertama, tari Saman yang berasal dari Aceh dilakukan dengan gerakan yang semangat dan cepat. Yang kedua, tari Kuda Lumping yang berasal dari Jawa Timur dilakukan dengan gerakan yang cepat. Yang ketiga, ada tari Legong yang berasal dari Bali dilakukan dengan gerakan yang lambat. Yang terakhir, tari Reog Ponorogo yang berasal dari Jawa Timur dilakukan dengan gerakan yang cepat. Berikutnya, Ibu Guru akan menjelaskan ciri-ciri gerak tarian dari Bali dan Sumatera. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Kali ini, tarian dari daerah Bali memiliki gerakan yang dinamis. Tarian ini menggerakkan seluruh anggota tubuh
salah satu contoh tarian dari daerah Bali yaitu Legong dan Pendet. Sementara itu tarian dari daerah Sumatera juga memiliki ciri khas. Tarian tersebut memiliki gerakan yang cepat dan lincah. Tarian ini umumnya menekankan gerakan tangan dan kaki. Contoh tarian Sumatera yaitu tari saman dan tari piring. Selanjutnya adalah memperagakan gerak tari kreasi daerah. Kalian sudah mengenal ciri gerakan tari daerah bukan? Nah, kalian juga harus bisa membuat gerakan tari kreasi menggunakan lagu daerah Nusantara. Langkahnya, kita harus mempelajari isi salah satu lagu daerah tersebut. Kemudian kalian juga harus bisa memahami maknanya. Maka, ciptakan beberapa gerakan tari kreasi daerah, sesuaikan gerakan dengan syair lagu tersebut. Hafalkan gerakan dengan diiringi nyanyian dan ciptakan gerakan tarian yang lincah. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Dan selanjutnya adalah kerjakan tugas ya. Kerjakan tugas kalian masing-masing dan jangan lupa semua jawaban ada di dalam video ya nak. Perhatikan videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.